Kadang ketemu orang tua di luar sana gitu ya, mereka tahu ini tuh bahaya, tapi bahayanya sebesar apa tuh nggak dapet gitu, kayaknya gemes. Karena seringkali ini bapak-bapak punya, kalau menurut aku ya, punya blind spot yang cukup besar gitu. Blind spot tuh yang kita anggap tidak pernah ada komplain itu dianggap aman kan. Benar, kita jarang banget deh punya waktu yang benar-benar fokus ke satu hal tanpa ada distraksi. Karena kita udah kebawaannya gatel pengen buka. Kesalahan-kesalahan yang aku lakukan sebagai pendidik selama ini, sebagai pendidik, sebagai sekolah. Aku tuh fokusnya cuma ke 2 resiko sih. Ke resiko kontak sama resiko konten gitu. Padahal sebetulnya jenis resikonya tuh banyak banget. Halo, ketemu lagi di Merdekas teman-teman. Dan hari ini kita sebetulnya apa ya? Melanjutkan percakapan, melanjutkan refleksi dari episode Merdekas sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Kalau ada yang belum nonton bisa ditonton lagi pada saat kita diskusi soal perlindungan anak di dunia digital. Nah, tapi hari ini konteksnya tuh agak lebih luas karena saya ngajak teman-teman baik. Nih nanti silakan perkenalkan diri masing-masing. Yang percakapannya sebetulnya udah panjang ya sebelum ngobrol di Merdeka sekali ini. Ngajak teman-teman untuk merefleksikan sebetulnya pengalaman kita tuh pada saat kita menggunakan teknologi, pakai aplikasi, sosial media, pengalaman di layar gitu, itu sebetulnya dampaknya apa yang terjadi dalam konteks diri kita masing-masing maupun dalam konteks keluarga dan anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat yang bakal dengerin, karena buat aku sendiri nih terus terang ini juga apa ya, ongoing reflection gitu ya, banyak kesadaran baru, banyak tekad-tekad baru lah untuk memperbaiki diri dan keluarga dan ya murid-murid gitu ya, untuk kemudian ini mungkin hari ini aku kayak lebih banyak cerita dari pengalaman sebagai pendidik di sekolah, karena itu yang agak beda gitu ya dari pengalaman Nucha, Ika, Rahma. Tapi mulai dari perkenalan dulu deh. Oke, Mbak Ella, terima kasih banyak udah diundang di episode kali ini. Perkenalkan, aku Nucha Bahri, ibu dari 2 orang anak dan co-founder dari Parent Talk. Anak umur 7 dan 10. 7 dan 10, oke. Terima kasih Bu Ella, halo Mbak Nucha, Pak Mamat. Aku Ika, relawan keluarga kita dari Depok, anaknya usia 15 tahun dan 10 tahun. Oke, aku juga suami dan bapak dari 2 orang anak ya. Umurnya 15 dan 11 tahun. 11. Gitu, dan di sini diundang sebagai perwakilan dari IASI sih sebenarnya. Bapak-bapak yang terlibat dalam pengasuhan. Pencitraan untuk terlibat asik. Jangan bilang pencitraan, nggak perlu terlalu humble. Ya. Terbukti terlibat. Aku punya murid dari umur 2 tahun sampai yang profesional gitu ya. Jadi kayak bisa kasih gambaran juga, mungkin lifelong tuh sebetulnya ngelihat dampaknya tuh masing-masing gimana. Kalau anak-anak sih udah besar, aku teman-teman tahu anakku 19, 23 dan 28 tahun. Seumur aku. boleh deh aku 28 kelihatannya ya. Terus kalau kita bicara pengalaman pribadi deh. Ya. Pengalaman diri, siapa yang 7 jam sehari di layar? 7 jam sehari. Ini mau jawaban jujur apa nggak jujur ya Mbak? Jawaban jujur, gue baru ngecek soalnya di handphone gue berapa. Gue kadang-kadang tuh ada hari di mana aku 10 jam, bayangin. 10 di layar. jam di layar. Aku sih paling kayak karena kalau lagi meeting online gitu ya terus-terusan. Karena kerjaan, maksudnya di IASI kan bergeraknya juga di sosial media ya. Jadi satu harus tahu update-nya apa, kemudian kira-kira nih ibu-ibu atau bapak-bapak pertanyaannya terkait dengan ASI atau menyusui itu apa ya gitu. Jadi mau nggak mau kan riset gitu ya. Jadi dan kadang-kadang risetnya di sela-sela ngeliat sosial media, bukannya riset, malah kok enak ya kayaknya ya lihat scroll yang lain malah ngebahas yang lain gitu. Topiknya malah kelewatan gitu. Jadi ya mungkin antara 6-7 jam juga ada sih sebenarnya gitu.
Gak tau yang lain mungkin lebih. Nucha mungkin lebih kayaknya. Kayaknya aku lebih Mbak. Soalnya aku suka ketinggalan, suka aku buka gitu aja lagi. Hitung gak tuh? Kayaknya 10 jam lebih jadinya. Sadar ya. Aku tuh suka ninggalin misalnya lagi buka WhatsApp karena kerjaannya semua ada di Iya, situ. Dari betul, WhatsApp, betul, terus betul. kita buka entah Zoom gitu misalnya ya. Dan belum lagi sosial media yang lagi kebuka. Terus aku suka ninggalin gitu aja. Aku lupa, lah kebuka dari tadi pantesan bateraiku juga udah mau habis dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya kerasa sih 7 jam lebih gitu kayaknya Mbak. Rata-rata banyak ya, aduh jadi merasa bersalah enggak? Nggak perlu merasa bersalah, itu rata-rata orang Indonesia kok. Rata-rata orang Indonesia dan sedihnya rata-rata anak Indonesia pun. Itu banyak Seharinya? banget yang Segitu ya? 7 sampai 8 jam sehari. Kan mereka ada Rata-rata. sekolah, ada les, bukannya udah... Karena di sekolah pun itu masih cukup banyak sekolah yang sebetulnya tuh make gadget di kegiatan Iya, iya. kegiatannya. Jadi kayak waktu sama screen dibanding waktu menatap Ngobrol. mata gitu ya. Dan menatap screen itu jauh lebih banyak waktu menatap screen sih. Cuma kita sebelum kita ngomongin anak-anak, kita ngomongin Kita dulu, deh. kita dulu, ngomongin kita kita dulu. deh ya. Kenyataannya akses ke layar semakin mudah, semakin murah. Sementara akses yang non screen tuh rasanya ribet, janjian aja susah gitu kan. Benar, dan mahal rasanya. Mahal rasanya. Iya, karena ada energi yang harus dikeluarkan. Nemenin anak main tuh menurutku sekarang kalau conversionnya ke energi yang kita mungkin setelah pulang kerja baru bisa nemenin mereka main. Menurutku tuh cukup mahal karena udah energi sisa. Iya, betul. Ya kan? Terus kedua, semangatnya sendiri tuh kadang-kadang udah nggak di situ gitu. Mungkin beda sama waktu anak-anak masih kecil gitu Mbak. Aku masih willing untuk ayo kita cobain ini, sensori ini gitu. Tapi begitu mereka udah SD kayak sekarang Mbak, menurutku mereka udah jauh lebih pintar daripada aku gitu. Permainan-permainan yang mau main kartu, mau main apapun yang sifatnya apa ya offline gitu, mereka udah lebih jago juga. Akhirnya aku yang selalu paling kalah. Kenapa ya Mbak ya? Dan jadinya gak Ketinggalan seru ya. ya. Gak jadinya gak seru karena aku selalu kalah. Ketinggalan. Jadi aku bilang aku ngeliatin aja deh kalian main gitu. Tapi kan harusnya gak gitu ya Mbak, ya gak sih? Ya, sebelum ke anak dulu deh, ke suami gimana? Lebih banyak waktu bersama dengan layar atau? Iya, kita lagi ngobrol, doom scroll lagi kepanjangan gitu kan. Terus mau nyari Kelewatan, apapun ya. bahan obrolan kadang-kadang ini jadi source kita obrolan sama pasangan gitu kan. Bukan soal rumah lagi atau bukan soal anak-anak lagi jangan-jangan. Rumah tapi rumah tangga orang lain kadang-kadang. Lebih Gitu. menarik ya. Lebih menarik Itu gitu. salah satu perilaku yang di-encourage dengan media sosial kayaknya. Iya, Perbandingan betul. gitu ya. Perbandingan yang tidak realistis gitu. Betul. Tapi mungkin juga ke pengalaman pribadi kita ya. Maksudnya kalau kamu bandingin misalnya dulu kayaknya sebelum kita bersosial media baca buku setahun sekali kayaknya masih oke deh gitu ya. Sekarang tuh kayaknya aku beli buku tuh kayak ada satu yang belum kebaca aja gitu. Kayak menyentuh tuh kok kayaknya sosial media lebih Menarik enak ya? nyaman gitu. Mungkin spendnya juga berkurang kali ya. Iya, Itu attention pengaruh span. banget sih. Ngaruh banget ya. Semua Baca sedikit risetnya. ngantuk, baca sedikit kayaknya mau ngecek dulu deh gitu. Nggak cuma bacaan Iya. sih. Film juga Film gitu juga gak ya? sih? Hah. Iya, iya, Kayaknya iya. aku ngerasanya kayak daya tahan buat nonton yang plotnya kompleks dikit gitu. Itu jauh lebih berkurang dibanding aku 10 tahun yang lalu gitu misalnya. Kalau buku sih aku masih maksa sih dan masih maksa diri buat baca bukan cuma di format digital. Walaupun Iya, iya, ya iya. format digital juga baca gitu ya karena gampang banget tadi dibanding kayak nyari toko Iya. buku dan sebagainya. Tapi film sih yang aku kerasa Dan banget. bengong tuh kayak Jadi mahal. iya jadi kayak kok kayaknya buang-buang waktu ya. Gimana kalau kita ngecek sosial media aja untuk belajar, bukan belajar lagi sih. Akhirnya jadi ngelihat hal yang lain gitu. Padahal dulu tuh kayaknya bengong ngeliatin orang, oh bajunya begini, oh dia begini. Itu kayaknya nikmat gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya lebih, gue diem aja deh gitu. Lihat sosial media gitu kayak lebih gampang. Yang jadi problem aku justru screen over screen Mbak. Jadi kalau walaupun kita Iya, punya misalnya betul. waktu untuk berduaan nih sama pasangan. Kita nonton nih satu series yang lagi kita suka. Tapi akhirnya kita nonton sambil sama-sama buka sosial media juga gitu. Scroll, nonton, nonton, scroll. Kayak gitu aja gitu. Jadi kayaknya fokus span-nya kita juga udah kebagi-bagi. Bukan cuma satu karena si seriesnya doang. Tapi udah sama si handphone yang kita punya. Terus berduaan jadinya nggak terlalu intimate lagi gitu kan. Karena pasangan juga nge-scroll sambil nonton gitu. Jadi kayaknya kenapa ya agak ada antara fokus span sama distraction-nya itu kebanyakan. Karena Open kita tab-nya kebanyakan. menormalisasi si multitasking kan Bener. jadinya. Dan kita kayak meng-underestimate bahwa bandwidth yang kepake ini bukan bandwidth kuota ya. Tapi kayak bandwidth energi dari dalam diri kita sendiri tuh pada saat kebagi-bagi tuh jadi banyak banget. Kalau di sekolah tuh kelihatan banget kayak anak-anak itu bisa kayak ngebuka 5 screen, 15 screen di saat yang bersamaan. Samaan. Nah kebayang kan gimana mereka sebetulnya overestimate gitu kemampuannya untuk
multitasking gitu dan lupa bahwa yang sepertinya bisa dilakukan hari ini itu sebetulnya ada cost-nya tuh. Iya. Ada cost-nya ke cara kerja otaknya, ada cost-nya ke rasa lelahnya, bahkan ada cost-nya ke depresi gitu ya, ke si perbandingan, ke rentang konsentrasi dan sebagainya. Yang efeknya mungkin nggak kerasa hari itu juga gitu ya, tapi kerasa karena terakumulasi bertahun-tahun ke depan gitu. Nah kalau buat orang dewasa tuh ini gak sih, aku nganggapnya karena kita mungkin kan gue juga udah tua ya gitu ya. Maksudnya ada gak sih efek jangka panjangnya gitu? Mungkin kan habis ini juga gue pensiun gak ngapa-ngapain mungkin gitu ya. Jadi kayak kita gak pernah ngelihat sebenarnya ada risikonya apa enggak sih sebenarnya gitu. Nggak tahu kalau Ika ngeliatnya gimana? Kalau aku tuh ngerasanya dengan suami ya Bu, suami tuh cukup sibuk gitu ya sampai tengah malam biasanya pulang. Nah ngerasanya sosial media terus scroll itu jadi escape sih gitu. Jadi escape-nya dia gitu ya. Banget sih terus kita tuh kayaknya mau ayo kita ngobrol yuk, HP-nya ditaruh dulu tuh jadi suka gak enakan gitu. Tapi terus yaudah deh biarin aja. Yang dibiarin sekarang gitu lama-lama terus kayak ngerasa kita tuh berjarak gitu. Wah kayaknya koneksinya harus dibenerin nih gitu. Akhir-akhir ini tuh jarang ngobrol, emang bener-bener kayak aku permisif, ya udah biarin aja dulu. Tapi lama-lama nggak berasa, si gap itu mulai tuh kayak apa ya, ada miskom lah misalnya mendiskusikan sesuatu atau ngasih untuk bahas satu masalah itu tuh gampang kesulut gitu-gitu sih. Jadi berasa emosian ya jadi. Emosian. Jadi karena kurang latihannya nggak sih? Benar. Iya. Kurang latihan. Aku tuh selalu kalau misalnya kayak tadi ya, Mamat nanya kayak ada efeknya nggak sih ke orang dewasa? Pertanyaannya tuh sebetulnya kayak waktu yang kita pakai tuh, 7 jam, 8 jam atau berapapun itu bersama layar, itu kan pasti at an expense of something gitu. Pasti si waktu itu tuh sebenarnya bisa dipakai untuk hal-hal yang non layar gitu ya, untuk hal-hal yang lain gitu. Nah kalau kita latihannya tuh di layar terus, kalau koneksi yang dikuatkan itu sama orang yang jauh di sana terus gitu ya, sebetulnya kita tuh punya cukup waktu nggak sih untuk kemudian ya memang ngebangun koneksi, latihan konflik gitu ya, natap mata, ngasih sentuhan fisik yang emang secara manusiawi itu dibutuhkan gitu oleh semua manusia gitu ya, dan dibutuhkan oleh semua hubungan. Sebetulnya kita punya waktu gak sih bangun hubungan dengan alam? Sebetulnya kita kalau kita sibuk melulu gitu, cuma sebenarnya kita punya waktu gak sih bangun hubungan dengan diri kita sendiri, ngerasain si solitary gitu ya, ngelamun dan sebagainya. Itu semuanya tuh kebutuhan dasar manusia, tapi karena koneksi kita atau bisa dibilang adiksi kita gitu ya, kalau mau ekstrim maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya, karena adiksi kita pada layar yang sedemikian besarnya, kita sebetulnya lagi meretelin nih si koneksi-koneksi yang sebetulnya juga untuk jadi manusia yang utuh tuh kita perlu banget gitu. Nah kalau ada yang bisa kayak tau kan 8 jam, 10 jam di sosmed plus masih punya kayak hubungan yang luar biasa baiknya dengan ini. Aku pengen tanya sih waktunya sehari sebenarnya berapa jam? Apa yang dikorbankan? Mungkin tidurnya. Kalau anak-anak yang paling banyak tidurnya. Iya. Yang dikorbankan. Karena itu waktu tidur mereka dan kualitas tidur mereka tuh kecil banget. Ya. Kalau di kita kemungkinan ya si hubungan dengan significant others ya. Hubungan dengan ayah ibu kita mungkin, hubungan dengan pasangan kita. Ya tadi kalau contohnya ke Nucha misalnya secara fisik sebenarnya kita berdekatan ya dengan pasangan gitu, tapi nggak ngobrol atau ngobrolin rumah tangga orang lain jadinya, bukan pilotok orang lain gitu. Bagaimana dengan kita itu? Enggak, susah koneksinya ya. Benar, kita jarang banget ya punya waktu yang benar-benar fokus ke satu hal tanpa ada distraksi. Karena kita udah kebawaannya gatel pengen buka, ada chat lah, ada sosial media update apakah gitu kan. Itu nggak tahu ya muncul dari mana ya adiksi itu. Dari FOMO. Karena sekarang tuh semua riset tuh nunjukin media sosial itu tujuan utamanya tuh membangkitkan si FOMO itu. Fear of missing out. Dari situ kemudian muncul adiksinya karena tiap berapa menit harus ngecek gitu. Itu dibilang jadi kayak OCD, obsessive compulsive behavior, tapi dalam bentuk ngecek. Ini sekarang kayak harus ngecek. Kalau yang lain kan mungkin dulu kayak aku ada pengalaman gitu, keluarga ngecek pintu udah dikunci apa belum. Ini kayak ngecek ada tambahan like nggak ya, ada sesuatu yang aku kehilangan nggak ya, dan itu ya pada akhirnya kenapa dikategorikan adiksi karena ya mengganggu
jadi dysfunctional gitu dalam Iya. hubungan yang lain karena memprioritaskan ini dan nggak punya kontrol gitu terhadap Dan ini. karena itu menjadi salah satu topik ketika orang dewasa bertemu kan. Lu tahu gak sih gosip si ini gitu kan. Si artis Lihat ini. deh si ini. Iya kan. Salah satu kegiatan yang benar-benar aku bisa fokus cuma olahraga yang tanpa ngebuka handphone itu bisa karena kita misal dalam satu ruangan studio misalnya ada yang yoga atau apa atau nge-gym gitu kita nggak yang buka-buka handphone Iya. kok tapi kenapa ya kalau kerja kita jadi justifikasi kita kan kerjaan kita di handphone Di ya handphone. gitu Karena kan. bodily. Jadi itu juga risetnya tuh bilang gitu. Kalau dia pengalaman fisik yang pakai badan, itu tuh kemampuan kita buat apa ya, mencurahkan konsentrasi itu tuh jadi jauh lebih tinggi. Makanya kayak sesimpel baca buku yang megang bukunya dan ngebalik halaman gitu ya. Itu tuh tingkat pemahaman bacaannya jauh lebih tinggi daripada baca buku di layar. Itu karena dia pengalaman tubuhnya tuh tubuhnya, lebih kuat. Gitu ya udah kalau gitu Menggenggam nge-gym kembali. 8 jam ya Mas. 8 jam ya. 8 jam banget. Saya berbagai macam megang rumput, megang tanaman gitu kan. Jadi jangan digantiin dengan kegiatan layar lagi Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi digantiin dengan pengalaman di Gitu. mana kayak ya Sensori untuk orang dewasa. sensori, motorik dan Iya. yang memang tubuh kita butuhkan. Ganti pijet juga boleh kok kalau yang agak malas olahraga. Pijet 8 jam sehari loh. Tapi problemnya itu justru nanti di anak-anak tuh juga kita kan belum kelihatan ya. Maksudnya di orang dewasa aja tadi aku bilang kita nggak kelihatan apa sih dampaknya gitu ya. Walaupun secara nggak sadar ternyata tadi koneksi gitu. Tapi ke anak-anak kan kita juga nggak sekarang mungkin belum kelihatan selain kalau anaknya tantrum misalnya kelihatan tuh nangis gitu. Tapi efek yang lain kayaknya kita belum ngelihat tuh. Bu Ella ya. Kalau resiko tuh dikategorisasikannya tuh sebenarnya sekarang sama ahli-ahli yang ngedalamin ini tuh ke-7 resiko sih. Oke. Jadi ada resiko konten kalau Oke. penggunaan platform-platform Platformnya. digital. Nah itu kayaknya paling kebayang sih ya. Ada violence, kekerasan yang Pornografi, kelihatan, gitu-gitu ya. pornografi gitu. Pokoknya hal-hal yang sebetulnya nggak sesuai atau punya dampak Yeah. negatif ke anak. Terus resiko kontak. Jadi anak bisa, atau sebenarnya orang dewasa juga, tapi lagi-lagi kalau ke anak resikonya lebih besar tinggi. itu berkontak dengan orang-orang yang nggak dikenal, orang-orang yang punya intensi jahat, Iya. orang-orang yang pura-pura seumuran sama dia, tapi sebetulnya Orang dewasa, orang misalnya. dewasa, pedofilia dan sebagainya. Itu juga kayaknya kita banyak banget yang aware gitu ya. Nah terus resiko privasi, informasi-informasi yang nggak aman, data-data yang seharusnya nggak di-share gitu ya, yang pada akhirnya itu karena ketidakmampuan anak buat milih mana sebetulnya yang boleh diceritain ke orang, kapan dia harus ngepost dia lagi ada di lokasi mana dan sebagainya, itu kemudian keluar gitu ya karena interaksi dan tindakannya dia di platform gitu. Nah kemudian ada lagi resiko komersialisasi gitu. Resiko komersialisasi itu juga sebetulnya berkaitan tuh data yang begitu kita nyari sesuatu terus habis itu diserbu Wah, sama semua. iklan itu. Semua datanya dijual ke platform lain. Ada resiko perilaku itu juga macam-macam tuh tadi kayak ngecek terus, Iya, iya. resiko jadi agresif yang sebetulnya berkaitan juga tuh kalau nonton konten yang agresif. Ada juga resiko kesehatan yang kaitannya sama psikologis, resiko neurologis, perubahan cara kerja otak, adiksi. Itu jelas riset-risetnya tuh dalam 5 tahun terakhir tuh banyak banget. Aku aja tuh kayak apa ya, gelagepan gitu ngeliat sih data-data yang emang makin lama tuh makin nunjukin ya COVID tentu berpengaruh gitu ya. Karena kan pada saat pandemi tuh tingkat penggunaan naik berkali-kali lipat, yang sebelumnya nggak pernah pakai pun tuh kayak terpaksa pakai gitu ya. Jadi sebenarnya data kita tuh memang jadi berkali-kali lipat lebih banyak sesudah pandemi. Jadi kalau sebelum pandemi tuh researcher, psikolog gitu ya, pendidik itu mungkin kalau ngelihat resiko-resiko itu tuh wah ini resiko yang hanya terjadi pada segelintir orang. Kira-kira gitu. Atau kita bilang, wah ini karena ibunya kali kurang disiplin gitu ya. Kita nyalahin anaknya aja yang terlalu sensitif gitu. Dia sampai jadi depresi, yang lain biasa aja gitu ya. Atau ini memang eating disorder nih karena pola komunikasi keluarganya atau apa. Jadi kita cenderung menyalahkan korban gitu. Nah tapi riset sekarang tuh makin nunjukin bahwa ini tuh
pola perilaku, resiko-resiko yang sebetulnya terjadi pada banyak banget orang gitu. Sehingga kemudian pertanyaannya, jadi yang salah apa ya? Pasti bukan orangnya gitu sebetulnya. Jangan-jangan memang ada resiko-resiko yang muncul karena cara platform mendesain platform ini gitu. Nah, jangan-jangan ada cara kerja algoritma yang kemudian kita nggak tahu gitu dan memengaruhi itu. Dan tidak bebas kepentingan pastinya kan. Kepentingannya pasti kan ekonomi dan lain sebagainya gitu yang perlu kita. Dan itu kan belum, ya mungkin karena nggak kelihatan sih ya. Maksudnya kita nggak ngelihat anak-anak. Yang kita lihat kan anak-anak jadi jago bahasa Inggris. Iya benar. Tapi kita nggak pernah tahu hal-hal yang lain di balik itu gitu. Tapi benar-benar nggak kelihatan nggak sih? Itu pertanyaanku. Kalau anak-anak kita sekarang atau ponakan atau apa dibandingin dengan anak-anak di masa kita gitu. Kayaknya aku tuh sering banget tuh dapat komplain dari orang tua. Lebih susah bergaul ya, lebih ngelawan ya, lebih lebih sulit konsentrasi ya, lebih kayak nggak pede ya, lebih mood swingnya banget. Maksudnya nggak tahu kalau dan pengalaman kalaupun udah bisa teman-teman baca, kalau di aku memahami konteks sih. Ini apa ya kata-katanya ya gitu, atau ini maksudnya apa ya gitu. Apalagi kalau soalnya misalnya PPKN gitu ya, atau PMP gitu ya, atau Pancasila gitu tuh, karena mungkin kurang konteks di lapangan ya, berbuat baik, kemudian ketemu orang tua, salim dan sebagainya juga mungkin kok kayaknya susah ya memahaminya ya gitu. Nah, tapi Mbak Ella, yang menarik adalah sebenarnya bukankah digital itu memang akan selalu ada di situ? Sesuai dengan zamannya. Mungkin beda sama angkatan kita. Angkatan kita emang gak segitunya digital kan. Kalau aku bisa ingat dulu aku punya handphone memang agak early karena kebutuhan security pada masa tahun 98 itu loh yang demo-demo gitu kan. Makanya aku dikasih handphone buat hubungin orang tua. Terus kayak sosial media pertama kali aku punya Friendster. Terus Facebook, MySpace. Umur berapa tuh? Seingatku kayaknya pas ABG di SMA gitu ya. Kelas umur-umur 16 tahun lah, 17 tahun tuh baru punya. Dan gak ada yang ngajarin tuh harus kalau bikin akun gimana sih. Terus cara berteman di sosial media gimana. Gak ada sih. Dan gak ada kayak keinginan untuk aku mau posting foto yang seksi gitu. Gak ada kepikiran juga gitu pada saat itu ya. Kayaknya biasa-biasa aja, hidup apa adanya, mau foto ya agak seksi tapi bukan kayak ada intention untuk wah gue nih untuk mencari followers ngejar followers nggak ada, biasa aja gitu. Ya. Nah tapi seiring kita makin dewasa juga digitalnya makin lebih wow lagi kan. Kalau kita lihat justru sekarang efeknya ke anak-anak gitu. Aku masih ngelihat digital masih sesuatu yang kayaknya masih membawa efek yang cukup baik gitu. Kayak cara kita belajar, cara kita bekerja juga jadi beda dibandingkan kita dulu gitu. Tapi ngelihat juga efeknya kok jadi gini ya di anakku. Kebetulan anakku lagi preteen nih umur 10 tahun. Jadi aku ngerasa justru cara dia melihat body image tentang kayaknya aku lebih bagus kayak gini deh. Kayaknya rambutku harusnya lebih lurus deh, gak mau keriting gini gitu. Karena dia ngelihat yang ada di sosial media dan lain-lain. Walaupun belum punya sosial media, tapi kadang-kadang suka buka sosial mediaku. Bu, jadi kalau kita lihat tuh explore-nya aku sendiri ini udah punya anak-anak. Tapi jadinya body image tentang bahwa cantik itu harus begitu, mulus, cutie mukanya, rambutnya lurus tuh jadi kayak ketanam gitu. Nah aku udah ngeliat efek-efek itu juga sih, kok apa nih kebanyakan ya ngeliat yang terpapar itu gitu. Padahal aku sendiri mungkin punya support system. Ada mbak, ada suamiku yang teki banget kayaknya ya gitu kan. Udah berusaha ngejagain dengan berbagai parental control dan lain-lain. Tapi begitu di rumah kan ada mbak juga nih. Mbak nontonnya K-pop. Anak-anakku kan deketan. Jadinya tahu gitu kan K-pop ini. Terus belum lagi kita udah ngejagain mungkin cukup strict di rumah. Tapi di luar rumah teman-teman yang seumurannya 10 tahun udah pada punya handphone. Dia ngerasa left out. Kan kita juga jadi ya gimana nih kita udah ngejagain. Kok di luar gak align. Selalu ya. Gitu. Jadi banyak yang justru kita udah usaha tapi lingkungannya kurang mumpuni. Mau itu kayak mungkin contohnya kebetulan aku ada support system tapi tetap aja ada kebocoran-kebocoran itu. Pasti. Nggak bisa benar-benar kita jagain. Jadi yang aku pikir sebenarnya yang harus kita lakukan tuh gimana nih? Mau bikin strict banget anaknya ya kasihan juga sih sebenarnya anaknya ya. Atau justru bikin mereka tuh lebih paham hubungannya antara diri mereka dengan sosial media atau dengan digitalnya sehingga tahu kapan harus stop. Jangan kayak kita nih yang nggak bisa stop nih gitu kan, pengennya sih gitu. Cuman kan gimana ngajarin mereka bahwa ini waktunya udahan deh, kayaknya ini cukup berlebihan nih konsumsinya. Sebetulnya tuh kayak jawaban pertanyaan ini bisa luas banget kan. Jadi pertanyaannya tuh sebetulnya balik lagi ke
hubungan kita sebagai orang tua sama anak tuh tujuannya apa sih? Tadi kan sebenarnya Nucha bukan cuma ngomong soal body image, tapi ngomong soal values gitu kan. Nilai-nilai yang mau kita tumbuhin di keluarga kita apa? Nah, waktu kita anak-anak, orang tua kita tuh punya banyak kesempatan buat ngajarin values ke kita. Karena interaksinya banyak, tadi latihannya ketemu tetangga banyak betul. gitu ya. Contoh nyata yang dilihat. Jadi kayak teachable moments-nya tuh jauh lebih banyak dibanding sih anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang tuh teachable moments-nya berkurang gitu ya. Betul. Dan mereka dapat teachable moments lebih banyak dari orang-orang yang mungkin values-nya tuh beda dari algoritma yang mereka dapat yang juga beda. Itu berarti emang peran sebagai orang tua tuh jadi jauh lebih menantang. Sekarang kayaknya nggak ada deh yang bilang kayak jadi orang tua tuh gampang atau kayak lebih gampang sekarang daripada masa orang tua kita dulu gitu. Nah, tapi aku juga pengen banget berhati-hati bahwa si susahnya orang tua itu tuh jangan membuat kita kemudian ngerasa oh kalau gue udah gagal nih sama anak gue gitu ya. I'm a bad dad, I'm a bad mother gitu dan sebagainya. Karena apa? Karena memang si kesusahan ini tuh juga sesuatu yang banyak di luar kontrol kita gitu. Karena yang kayak bersaing ingin mengajarkan value atau kita udah kayak ngajarin anak kita untuk gak konsumtif tapi dia diserbu sama si iklan-iklan yang tujuannya untuk membuat dia. Aku 2 bulan yang lalu gitu ya ngomongin soal si aturan buat menunda anak ke sosial media. Terus habis itu ada sekumpulan murid SMA tuh yang kayak datang dan bilang makasih banyak ya Bu, ini kita jadi gak harus beli lipstick tiap minggu gitu dengan ini. Karena kayak bahkan kayak hal sesederhana perilaku bahwa yang lagi ngetren yang harus dibeli dan sebagainya itu juga sesuatu yang kayak mereka kayak terpaksa melakukan gitu. Dan ngabisin duit gitu ya dan sebagainya. Jadi yang kayak tadi dibilang pengalaman embodiment itu mahal, pengalaman di teknologi itu murah. Sebetulnya kalau risetnya bilang financial literacy itu meningkat pada saat si social media usage-nya tuh turun. Oh gitu. Jadi orang tuh jadi jauh lebih banyak spend sebetulnya pada saat itu korelasinya tuh positif gitu. Makin banyak di sosmed sebetulnya pengeluaran untuk hal yang gak perlu tuh naik. Ya coba ibu-ibu ngaku deh sebenarnya gitu ya. Dengan segala macam aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Nah jadi kalau ditanya perlu apa ya perlu support system yang lebih kuat sih. Tapi nanti kita bisa bahas deh soal support system. Aku mau kita lihat juga bahwa support system tuh juga bisa beragam banget kan. Nucha alhamdulillah gitu ada support system, ada suami yang punya values yang sama gitu ya, ada waktu gitu. Tapi nggak semua konteks kayak gitu kan. Kalau pengalamannya Rangkul gimana Kak? Kalau di Rangkul tuh setelah dari tahun 2018 ya Bu, dari itu jadi Rangkul, terus kita ketemu dengan banyak orang tua di seluruh Indonesia. Ternyata tuh kalau untuk transisi ini sendiri gitu ya di Rangkul itu kami temui 2 tipe orang tua sih, yang mau belajar sama yang nggak mau belajar. Kalau yang mau belajar, of course saya sebenarnya ketika si peraturan ini keluar gitu ya, resahnya tuh bukan sekarang atau senengnya tuh bukan sekarang, tapi resahnya tuh udah dari sebelumnya gitu. Karena kan kita di Rangkul tuh ada materi kurikulum tentang digital kan ya Bu. Jadi kayak udah dapat modalnya gitu ya, belajar tentang digital, do and don'ts-nya, terus kita tuh harus ngapain gitu. Terus jadi tuh kalau di saya lebih ke caranya gimana ya gitu setelah ini mempraktekkan si materi-materi ini gitu. Tapi kalau orang tua yang nggak belajar gitu ya, si platform-platform ataupun aplikasi ini itu tuh justru membuat mereka untuk cari cara lagi gitu. Kalau misalnya Roblox nggak ada gitu, ya udah kita cari platform lain yang anak-anak juga masih bisa main dan aku juga masih bisa melakukan kegiatan lain, masih bisa nyuci atau nyetrika kayak gitu-gitu. Cuman pindah platform aja gitu, tapi durasinya, kontennya itu nggak dipikirin. Sementara kalau kita yang belajar, orang tua yang belajar tuh masih agak ngerem-ngerem tuh. Oke, durasinya dikurangin deh gitu, jangan sampai kebablasan, ataupun kontennya aku bisa bantu jagain deh, boleh nontonnya tuh kontennya tuh yang sesuai umurnya, atau
konten-konten yang aman untuk anak seperti apa itu sih. Jadi kalau kontribusi komunitas gitu ya, kalau dari kita justru si peraturan ini tuh menjadi jalan masuknya teman-teman Rangkul untuk ada nih peraturannya. Terus kita juga ada materinya, ayo kita bisa bantuin terus jadi tempat diskusi bareng-bareng gitu. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk jagain anak-anak kita sama-sama itu sih. Bener banget tuh, sebenarnya semua krisis sih. Semua krisis kayak krisis iklim gitu ya. Perang gitu atau ya krisis literasi. Ini kalau ini krisis digital itu tuh yang paling kena dampak tuh sebetulnya orang-orang yang memang terpinggirkan gitu. Ya sama sih kayak gula gitu, penggunaan gula yang tinggi atau susu formula. Yang paling banyak pakai susu formula bukan yang paling kaya dan paling pintar kan. Justru yang paling karena miskin. support systemnya nggak ada. Karena mereka nggak punya support system, nggak punya kapasitas dan pengetahuan. Nah riset tuh juga bilang sih, yang paling banyak kena adiksi ya yang orang tuanya tingkat literasinya rendah, orang tuanya kayak dalam tekanan ekonomi dan sebagainya. Itu kenapa aku tuh kayak sangat amat mensupport bahwa pemerintah gitu ya ngambil peran untuk bikin kebijakan ini, karena mungkin kalau orang-orang kayak aku gitu ya, kayak Nucha, kayak teman-teman di sini bisa melindungi dirinya sendiri gitu loh, bisa kayak ya baca gitu ya, bisa paham resiko dan sebagainya, sehingga kemudian bisa melindungi anak-anak yang ada di lingkaran kita yang sangat kecil ini dengan lebih baik. Tapi gimana dengan anak-anak yang sebetulnya kurang gitu sih lingkaran pendukungnya gitu, kalau misalnya bukan kita yang sama-sama sebagai komunitas nge-support mereka. Bisa cerita pengalaman asing nggak waktu atau yang kira-kira bisa paralel nih gitu ya pada kalau dari sudut pandang Bapak tuh menurut kita kenapa kemudian AYASI muncul di usia menyusui ya di 0 sampai 2 tahun, karena menurut kita tuh berhubungan dengan anak gitu ya, deket sama anak di usia 0 sampai 2 tahun tuh paling gampang sih gitu. Karena anak-anak belum bisa ngapa-ngapain kan. Main masih bisa diisengin gitu ya, masih bisa belum ada masalah penggunaan aplikasi ya 2 tahun atau udah ada juga ya, begitu mulai makan mulai kena layar ya. Iya, beberapa mulai gitu dan digendong juga masih mau gitu. Dan menurut kita kalau kemudian bapak-bapak mulai terlibat di 0 sampai 2 tahun itu sebenarnya kayak investasi untuk pengasuhan jangka panjangnya gitu loh. Kalau lu udah bisa di 0 sampai 2 tahun, kayaknya setelah dia masuk TK, masuk SD akan lebih gampang dikoneksinya gitu. Karena menurut kita kayaknya memang khususnya untuk bapak-bapak yang waktunya juga mungkin nggak banyak gitu. Kalau kata Bu Ella kan memaksimalkan waktu yang minimal ya gitu. Jadi harus mendahulukan koneksi dibanding bicara soal adiksinya gitu. Gak usah bicara adiksi dulu deh, koneksi ke anaknya dulu, kayaknya PR deh buat bapak-bapak deh gitu. Jadi itu yang kita dorong sih. Dan itu yang harapannya kalau misalnya si layarnya tuh ditunda, si platform-platform beresikonya ditunda, sebetulnya waktu buat bapak, lebih banyak waktu sebenarnya. Buat orang tua untuk kemudian ya menggantikan si waktu yang sebelumnya dialokasikan buat si screen dan aplikasi itu dengan koneksi gitu ya. Dan memang harus ngobrol dengan pasangan ya, harus punya punya aturan gitu, karena seringkali ini bapak-bapak punya, kalau menurut aku ya, punya blind spot yang cukup besar gitu. Blind spot tuh yang kita anggap tidak pernah ada komplain itu dianggap aman kan. Oh, ibunya nggak pernah komplain kok anaknya gitu. Atau kita nggak pernah ngelihat anaknya nggak bermasalah nih, begitu kita pulang ke rumah, oh lagi main sebentar gitu. Padahal anteng. Iya, padahal seharian mungkin ibunya udah gedubrakan gitu. Dan menurut kita itu aman. Nah, PR-nya tuh mungkin di blind spot ini ya. Gimana ya kita menganggap hal yang nggak pernah kita lihat tuh sebenarnya. Dan itu harus ngobrol sama pasangan kan. Ya, anak kita seharian gimana sih sebenarnya gitu. Dan butuh koneksi lagi sebenarnya gitu. Dan lihat deh, kalau ini aku pengen teman-teman baca juga nih hasil-hasil risetnya nih yang muncul di layar. Jadi bahwa sekian banyak anak depresi, bahwa sekian banyak anak punya gangguan makan, bahwa sekian banyak anak itu suicidal, punya dorongan bunuh diri, itu tuh bukan normal childhood, teman-teman. Itu tuh bukan sesuatu yang harus kita rayakan, itu harus kita ratapi, dan bahwa ini semua berhubungan dengan penggunaan layar. Itu tuh udah bukan red flag lagi, ini sebenarnya udah kebakaran, udah bukan red flag. Kita lanjutin diskusinya. Sesudah ini kita cut dulu, pasti banyak pertanyaan, banyak komentar sambil kita refleksi lanjutan. Banyak banget ngobrol di sini teman-teman yang off cam juga, tapi aku mau mulai dari ini deh, dari
mungkin kayak beberapa pengakuan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan sebagai pendidik gitu di selama ini sebagai pendidik, sebagai sekolah. Pertama tuh kalau dari resiko yang kita bahas tadi, aku ngerasanya selama bertahun-tahun aku tuh fokusnya cuma ke 2 resiko sih. Ke resiko kontak sama resiko konten gitu. Padahal sebetulnya jenis resikonya tuh banyak banget. Semata-mata karena ya pemahamanku sendiri tentang itu, kemudian riset-riset yang ngedukung tuh belum sebanyak sekarang gitu. Jadi dulu tuh kayaknya kalau ngomong ya pokoknya dipilihin asal kontennya edukatif, aman gitu kan. Asal kita jagain gitu, mereka waktunya nggak kebanyakan tuh aman. Sehingga kadang-kadang si pendekatan aku dulu itu kayak seolah-olah nyalahin orang tua atau anak, tapi kurang nyalahin platform gitu sebenarnya gue tuh selama bertahun-tahun gitu ya. Jadi seolah-olah ngelihat si ini sebagai kasus-kasus ekstrim. Kalau misalnya ada adiksi, kalau misalnya ada kekerasan dan sebagainya, ini kasus ekstrim nih gitu. Instead of ngelihat ini sebagai memang ini efek yang sebenarnya predictable dan bahkan bisa di-prevent gitu ya. Bisa kita cegah dengan kita menunda nih, nunggu anaknya siap baru kemudian menggunakan. Itu yang menurut aku paling salah gitu dari aku, dan banyak sebetulnya psikolog maupun teman-teman pendidik yang selama ini mungkin kurang lengkap pada saat menceritakan soal resiko-resiko, dan di satu sisi yakin banget sama manfaatnya. Padahal kalau kita lihat risetnya sekarang, yang resiko nih konklusif, nyata. Sementara yang kita bilang manfaat ini banyak tanda tanyanya. Banyak tanda tanyanya itu bukan berarti gak bermanfaat ya. Tadi kan misalnya lu bilang kayak bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi terus kemudian oh ternyata belajar bahasa Inggris dengan cara lain bisa juga kok gitu. Kayak ngobrol-ngobrol langsung dan sebagainya. Jadi si manfaat ini ya ada manfaat, tapi sebetulnya manfaat dibanding mudarat tuh, yang manfaat tanda tanya, yang mudarat tuh jelas segini. Jadi yang kayak kita timbang-timbang lagi apakah benar ini netral gitu ya, atau sebetulnya ini lebih banyak resikonya kalau buat anak gitu ya, untuk yang beresiko tinggi dibanding dengan manfaat yang didapat. Itu sih apa ya, mungkin pengakuan sekaligus apa ya, kayak komitmen untuk memperbaiki diri yang aku muncul. Nah ini Bu Ella ada refleksi bahwa menyadari itu kurang gitu ya. Nah kita sebagai orang tua gak nyadar ya. Gimana? Masalahnya gak nyadar. Oh emang ada risikonya gitu ya. Ternyata ada ya. Dan kita gak pernah. Ya itu tadi mungkin karena gak kelihatan sih ya buat kita gitu. Anaknya akan bagaimana. Tapi kalau dari cerita Nucha tadi kan sebenarnya kita sudah melihat itu tapi nggak sadar aja sebenarnya gitu. Oh anaknya begini, oh anaknya begitu. Kita gitu. Menormalisasi. Iya sih, karena kayak semua anak kayak gitu. Kita pikir memang ini adalah ya. Generasi alfa. Iya betul. Seperti itu dan sebagainya. Dan kita kayak nggak ngaitin itu dengan data penggunaan si platform sih. Aku sendiri sejujurnya masih menavigasi sih Bu, terkait dengan tadi kita membahas perbandingan antara risiko dan juga manfaatnya gitu kan. Yang mungkin nih ibu-ibu baru masih ngerasanya juga ini banyakan manfaatnya, kok kayaknya risikonya belum segitunya gitu. Betul. Mungkin belum terlalu terasa gitu di aku, karena anak yang paling gede 10 tahun mungkin challenge-nya banyak, tapi mungkin masih di level tadi tuh body image. Dan yang aku usaha belum untuk sampai kayak eating disorder gitu kan misalnya, which is tuh eating disorder tuh 13-14 tahun tuh baru muncul akumulasi gitu. Dari si semua itu. Jadi mungkin risikonya tuh belum terlalu terpapar segitu banyaknya nih. Jadi yang aku lihat, mungkin nggak tahu juga ya, takutnya ada blind spot juga. Kayaknya belum terlalu banyak, tapi memang banyak kebocoran-kebocoran dari yang kita udah jagain, tapi nggak taunya banyak dari samping nih. Jadi aku masih kayak menavigasi mana sih yang sebenarnya aku perlu lakukan, aku lanjutkan, dan mana sih yang sebenarnya ini udah gak bener deh. Takutnya tadi benar karena udah menormalisasi bahwa hal-hal yang tentang body image dan lain-lain tuh ternyata sebenarnya harusnya gak gitu loh. Terus yang kayak tadi Ibu cerita anak-anak yang tantrumnya berlebihan dan lain-lain, kadang-kadang kan orang-orang ngerasa itu hal yang normal kok umur segitu. Padahal sebenarnya harusnya gak kayak gitu kan. Nah mungkin nih untungnya aku udah agak lewat ya masa-masa tantrum itu. Tapi emang ngelihat bahwa kayaknya tren anak dengan gadget itu makin tinggi, dan bukan karena oh yang ini ada support system, yang ini keluarganya gak ada support system. Kayaknya dua-duanya sama deh challenge-nya. Semuanya kena dampak. Rumah yang ada support systemnya, yang udah lengkap nih, mau itu ada mbak, sus, mau ada neneknya gitu, kayaknya tetap ada resiko kok gitu. Kalau kitanya gak
konsisten ngejagain kayaknya tetap bakal terjadi kebocoran gak sih? Kayak misalnya kalau kita lihat mungkin dengan adanya nenek di rumah lebih ngejagain anak kita. Ternyata enggak loh. Lihat kan konsumsi screennya nenek bukan kakek teladan kan. yang baik ya. Penyebar hoax tuh. Bener kan? Konsumsi screen mereka juga tinggi loh. Yang sebenarnya nungguin cucu-cucunya tapi sambil scroll-scroll, lagi WhatsAppan grupnya kan atau ngapain gitu. Tetap aja maksudnya itu kan sebuah risiko juga gitu yang kita Emang harus kadang-kadang sama-sama sih, Cak, ya kan? Iya. Harus disadari sama-sama, harus paling nggak di unit yang kecil keluarga kita sama-sama gitu ya. Kemudian ya di unit yang lebih besar keluarga besar, sesama orang tua murid di sekolah gitu ya dan sebagainya. Tapi persis sih ini kayak resiko rokok gitu. Apa yang kita ketahui tentang rokok gitu sekarang dibanding dengan rokok 30 tahun yang lalu kan juga udah beda banget. Dulu paling orang mikir apa kanker paru-paru. Sekarang kita baru tahu tuh ya rokok ya bukan cuma ke paru-paru gitu ya. Ke semua sistem tubuh, ke orang lain bahkan si passive smoker, ke lingkungan dengan si limbah dan sampahnya, ke hak ekonomi buruh-buruh yang gajinya rendah atau ada di lingkungan kerja. Kita baru ngelihat efek dari satu hal secara sistemik. Jadi kalau aku sih juga emang sadar betul ini kampanye yang baru ke orang tua. Yang paling penting butuh orang tua yang mau belajar, reflektif gitu kan. Dan kemudian yang ngelihat efek dari satu hal yang mungkin gue ngelihatnya tuh cuma ini gue cuma ngasih anak gue biar diem kok, tapi itu dampak ke anaknya itu jangka panjangnya banyak dan dampak ke ekosistemnya gede. Atau ada nggak sih Bu bahasa sederhana yang bisa dijelaskan gitu ya? Kadang ketemu orang tua di luar sana gitu ya, mereka tahu ini tuh bahaya, tapi bahayanya sebesar apa tuh nggak dapet gitu. Kayaknya gemes sendiri. Ada nggak ya bahasa itu sederhana tapi yang wajar bisa? banget. Kalau aku sih sekarang strateginya tunjukin kayak gambar otak sih. Itu kan dipakai juga di Korea. Otaknya tuh apa sih bedanya, cara kerjanya kayak gimana gitu ya. Dan ya memang si pendidikannya tuh nggak bisa setengah-setengah, harus terus-terusan. Namanya juga mengubah perilaku ya. Perilaku yang apa ya, yang selama ini dinormalisasi, kemudian jadi adiksi, yang teladan jeleknya mungkin lebih banyak daripada teladan baiknya. Tapi wajar banget kok, menurut aku kayak semua contoh tuh harus kita kasih. Ya kan mungkin kalau kita bilang, oh dampaknya kalau lihat layar itu mata gitu. Misalnya, itu orang lebih gampang paham gitu ya. Sekarang berapa banyak sih anak yang punya masalah mata gitu. Itu kayak lebih kelihatan karena pada pakai kacamata gitu misalnya, atau bacanya deket-deket, postur tubuhnya jelek dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat masalah otak, orang Nggak kelihatan gitu kan. Apalagi masalah jiwa kayak dianggap nggak real gitu loh. Nggak dianggap nggak real, kayak emang hatinya aja kali yang nggak kuat anakmu gitu ya. Kurang bersyukur mungkin ya. Mungkin apa. Nah itu memang butuh proses pendidikan terus-menerus sih, Kak, untuk PR kita bersama. Untuk kayak yang sebelumnya kayak di diskon atau dianggap nggak nyata itu kemudian menjadi nyata itu. Apalagi nih ya, yang kampanye sebaliknya tuh banyak banget. Duitnya banyak soalnya. Duitnya banyak ya. Jadi antara pesan yang kita mau kirim sama pesan yang motifnya ekonomi gitu ya dan sebagainya itu ada nggak seimbang. Jadi kita harus lebih keras gitu ya pakai speaker yang Dan banyak. sebenarnya kalau dari sudut pandang bapak-bapak ya, sebenarnya punya peran penting ya. Laki-laki kan, maksudnya laki-laki kita terbiasa main sebenarnya, dan apalagi kalau seumuran aku kan, kita punya permainan yang banyak banget gitu, yang di luar rumah gitu, dan kayaknya memang perlu meluangkan waktu. Ya kalau boleh dibilang kan kita harus punya rutinitas satu deh minimal dengan anak gitu, dan kayaknya dibanding ibunya, bapak-bapaknya punya peran penting deh untuk ngajak main, dan yang jiwa mainnya nggak pakai layar ya. Iya, yang jiwa raganya ada di situ gitu. Walaupun itu sekedar dikuncir-kuncirin gitu ya, didandanin ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi aku pikir bahwa bapak punya peran penting deh di situ ya. Ya, aku suka tuh, jadi sih kayak resolusinya tuh waktu main sama bapaknya tuh jangan sampai yang berkaitan sama kayak mungkin justru game online atau mungkin sekarang masih banyak yang rutinitasnya tuh kayak gitu. Jadi itu kayak ya waktunya kualitasnya beda gitu. Kalau misalnya waktunya itu tanpa layar sama dengan layar, kita harus mulai nge-shift itu. Baik lagi gak sih Mbak, kayak
dasarnya adalah value keluarga. Nah masalahnya value keluarga di setiap keluarga tuh beda-beda dan belum tentu paham gitu loh Mbak. Yang ada namanya aturan bukan value. Betul. Beda kan Mbak? Nggak dibahas, Nggak dibahas si value-nya itu gitu. Jadi pada saat pelaksanaannya mau itu ada digital nggak ada digital, kan sebenarnya kitanya juga nggak bisa ngejagain anak 24 jam tuh. Betul. Apa yang dibuka konsumsinya, apa kita mau ngikutin mereka ke sekolah untuk ngelihat apa yang dibuka gitu secara digital, kan nggak juga. Jadi udah bukan ketakutan kita akan apa yang dibuka sama anak kontennya, tapi ya kita percaya sama anak karena kita yakin value-nya tuh udah masuk nih untuk misalnya nggak ngebuka konten yang misalnya ada unsur pornografinya, terus unsur ya apapun yang sebenarnya negatif gitu kan. Jadi mungkin balik lagi si value itu bukan aturan keluarga. Jangan-jangan selama ini yang ada di dalam keluarga di setiap rumah adalah aturan keluarga, bukan value jangan-jangan. Jadi cuman antara boleh dan nggak boleh gitu, bukan value-nya. Kenapa sih itu nggak boleh gitu? Kalau yang aku amatin sih sebenarnya kalau kita ngomong value itu kan kekuatan koneksi. Kenapa kita berkeluarga? Itu kan karena kita sebetulnya punya value yang sama dan kita pengen nerusin value ini ke anak-anak kita kan. Nah persis kayak yang Nucha bilang, percakapan tentang values-nya tuh kurang. Sehingga kemudian koneksinya jadi nggak kuat gitu. Nah tapi percakapan tentang values itu sebetulnya jangan-jangan didapat anak bukan dari keluarga gitu kan. Didapat anak dari si algoritma gitu juga sebenarnya. Nah jadi emang chicken and egg sih yang mana duluan gitu ya. Nah itu yang kenapa aku percaya banget penting ditunda. Karena lagi-lagi ya kesempatan buat ngajarin value, nguatin koneksi, numbuhin si disiplin dan rutinitas yang baik itu yang selama ini tuh kita bilang orang tuanya yang kurang, padahal nggak, saingannya orang tua ini terlalu berat. Terlalu berat. Jadi please boleh nggak? Nanti gitu, nanti aja. Maka itunya karena kita tuh masih butuh waktunya tuh selama anak-anak kita masih kecil ini untuk si pengalaman luar ruangan, untuk ketemu orang dan sebagainya. Bukan nggak boleh di internet kok, bukan nggak boleh pakai digital selama-lamanya kok gitu ya. Bukan harus nyensor nggak ketemu aplikasi sama sekali, tapi boleh nggak lebih sadar untuk milih mana yang resikonya rendah dan bukan juga nggak ngapa-ngapain, tapi melakukan hal-hal yang akan mendukung dia untuk jadi pengguna yang lebih baik pada saat dia udah lebih siap nanti. Dan itu kayaknya nggak perlu nunggu negara hadir ya. Maksudnya kita sebagai komunitas sudah mulai membantu teman-teman kita sendiri gitu, bahwa ya memang harus dibantu di ibu-ibunya atau mungkin di bapak-bapaknya gitu, dan sebagai komunitas kita juga bisa bantu gerakin itu sebenarnya. Iya banget. PR bersama sih sebenarnya gitu. Karena kayak aturan yang udah ada sekarang pun itu kan aturan yang ngatur platform gitu ya. Platformnya harus berubah dan alhamdulillah platformnya juga komit untuk lebih baik ngelindungin anak, tapi ya it takes a village gitu kan, dan kita semua harus jadi villagers ya. Platform harus jadi part of the village, orang tua juga tentu sentral banget perannya, tapi ya butuh kayak kolektif sama-sama juga gitu. Sekolah juga banyak banget sih perannya. Aku juga mau ngingetin teman-teman yang pengelola sekolah, jangan-jangan kita tuh selama ini ya kurang terlibat aktif. Banyak banget orang sekolah juga yang kayak, aduh nggak sanggup Mbak Ella, udah biar aja itu jadi urusan masing-masing rumah gitu ya. Banyak banget yang nggak enak ngomong sama orang tua untuk bilang kayak, anak ibu adiksi loh teknologi gitu, takut disalahin, takut orang tuanya protes. Bahkan banyak banget sekolah yang nggak menerapkan phone free, padahal itu risetnya juga udah banyak banget yang nunjukin bahwa capaian anak, budaya sekolah itu jadi jauh lebih banyak positifnya pada saat sekolah itu ngelarang bawa handphone. Tapi sekolahnya takut sama orang tuanya, takut orang tuanya protes kalau nggak boleh pakai handphone gitu ya. Nah itu juga kayaknya butuh satu episode lagi kalau kita mau ngomong phone free. Tapi again kita semua punya peran. Punya peran yang paling dasar aja, yang meningkatkan kesadaran dan belajar lebih banyak tentang topik ini teman-teman. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, refleksi kita masing-masing. Aku yakin memantik percakapan-percakapan dan refleksi di masing-masing rumah, di masing-masing kelas juga. Dan insya Allah aksi-aksi kolektif itu bakal makin banyak. Makasih ya Parent Talk udah selalu berkontribusi, keluarga kita, Ayah Asi. Sama-sama. Ini contoh-contoh komunitas yang sebetulnya apa ya, ya tadi udah bergerak sendiri, udah betul-betul diikat oleh values dan mencoba terlibat gitu ya dalam kampanye-kampanye ngasih efek-efek positif buat anak dan keluarga. Ditunggu yang lain buat ikut ambil peran. Thank you sekali lagi. Bye.